Biasa, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Clip Review. Bagaimana kabar? Ente-ente semua, sehat, tetap semangat kawan walau dana kosong. Asek so kalau ini kita akan melanjutkan alur cerita Kaiju Hajigo, chapter 50-60. Sebelum itu intro dulu GKC. Melanjutkan rapat kemarin, kali ini Hoshina memperlihatkan sebuah data tentang perbandingan jumlah kasus kemunculan para kaiju dengan peningkatan kemunculan monster jenis baru dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata kekuatan kaiju yang muncul setiap tahun meningkat dari 26 menjadi 48. Selain data tersebut, menurut Hoshina, masih banyak hal yang belum mereka pahami terkait mekanisme kemunculan kaiju. Teori yang ada saat ini mengatakan bahwa kemunculan kaiju disebabkan oleh fenomena retakan bumi yang menghasilkan energi atau distorsi berkekuatan besar yang mempengaruhi material serta hewan dan tumbuhan di dalam tanah. Menurut Hoshina, Kim Keju memiliki kaitan dengan fenomena ini dan menciptakan keju untuk tujuan tertentu. Saat ini keberadaan Kyu Keju tidak diketahui, karena dia terus berganti tempat persembunyian sambil mengubah wujudnya. Namun, jika mempertimbangkan sumber energi besar yang dibutuhkan untuk menghasilkan lebih dari satu kaiju tipe khusus yang masuk dalam kategori keju bernomor, maka besar kemungkinan dia berada di suatu tempat pada area pertemuan lempeng laut Filipina dan lempeng Eurasia. Dengan kata lain, tempat yang tidak bisa dimasuki oleh manusia. Apalagi cakupan areanya terlalu luas. Mungkin akan butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan lokasi tepatnya. Jadi mereka semua hanya bisa menunggu sampai Ki Keju beraksi. Ditambah lagi, menurut Keju nomor 10, Keju nomor 9 memiliki akses atas ingatan manusia yang diserapnya. Dengan kata lain, setelah menyerap Komandan Isao, ada kemungkinan dia telah mengetahui besar kekuatan tempur pasukan pertahanan. Kesimpulannya, kunci pertempuran kali ini adalah seberapa besar Han di luar dugaan yang bisa mereka hasilkan dalam waktu beberapa bulan sebelum Kyokeju melakukan aksinya. Dengan kata lain, mereka yang saat ini bukan merupakan kekuatan tempur utama dan tidak termasuk dalam perkiraannya para prajurit yang masih hijau dan belum sempurna, tapi memiliki potensi terpendam yang bisa ditarik keluar dalam waktu singkat. Peningkatan kemampuan para prajurit muda adalah kunci pertempuran kali ini. Lalu, Kapten Ashiru juga menambahkan hal yang tidak kalah penting, yaitu melatih pengguna untuk senjata terkuat yang selama ini masih tertidur, yaitu pengguna senjata yang dibuat dari Roku Kaiju. Senjata terkuat sekaligus paling berbahaya. Menggunakan Raja Monster terdahulu untuk menghadapi Raja Monster yang baru. Alasan Kapten Ashiru mengusulkan hal tersebut karena ternyata unit 3 telah melakukan tes sinkronisasi sampel sel milik para prajurit baru dengan Keju nomor 6 alias Roku Kaiju. Dia bukan berasal dari keluarga pembasmi Kaiju. Nilainya saat ujian masuk pasukan pertahanan juga biasa saja. Sekilas, unit lain pasti tidak akan menganggapnya sebagai aset. Namanya adalah Reno Ichikawa, salah seorang prajurit muda yang kemampuannya tengah meningkat besar. Gokil emang penglihatan si mata sipit ini guys. Dia bisa tahu potensi dari seseorang.
Setelah rapat selesai, kita sedikit diperlihatkan bagaimana wujud keju nomor 6 yang dilawan Hikari Shinomiya dulu. Di sisi lain, terlihat Kapten Unit 4 yaitu Jugo Ogata sedang memikirkan Ichikawa, sang calon pengguna senjata Gaiju nomor 6. Dia sedang minum sake bersama salah satu pasukannya yang bernama Toko. Ternyata Ichikawa ditempatkan di unit 4 untuk sementara waktu. Kapten Ogata merasa agak gelisah karena Roku Kaiju adalah malapetaka mengerikan yang bukan hanya memiliki skala kekuatan sebesar 9,6 tapi juga kemampuan memerintah berbagai kaiju utama dalam melakukan serangan. Dulu unit 2 menghadapinya di Odawara dengan berpusat pada Komandan Hikari Shinomiya. Dan setelahnya unit 1 juga ikut serta sebagai bala bantuan. Hingga akhirnya, keju itu berhasil ditumbangkan dengan mengorbankan banyak nyawa. Bersama hujan salju lebat yang jarang turun di Udawara, keju itu terukir dalam ingatan semua orang hingga saat ini sebagai simbol keputusasaan. Siapa sangka kalau sekarang mereka akan menyerahkan keju seperti itu pada pemuda berusia belasan tahun. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba ada prajurit yang melaporkan bahwa uji coba untuk Reno Ichikawa telah selesai dipersiapkan. Kini akhirnya uji coba pun dimulai. Ichikawa sudah siap untuk melakukan uji kecocokan dengan senjata Numbersnya. Sedikit flashback saat Ichikawa ditawari untuk menggunakan senjata bernomor. Dia terlihat kaget dengan tawaran yang diberikan Kapten Ogata itu. Kapten Ogata menjelaskan bahwa yang dinamakan Numbers itu adalah senjata yang sangat kuat, yang jika dikuasai dengan baik, maka dapat membuat penggunanya sanggup menghadapi kaiju tip khusus seorang diri. Tapi di sisi lain, beban yang diterima penggunanya serta penugasan yang lebih banyak di garis depan pertempuran membuat separuh penggunanya kehilangan nyawa saat bertugas. Di antara semua senjata itu, NWMWRS nomor 6 adalah yang disebut sebagai senjata terkuat sekaligus paling berbahaya. Kapten Ogata tahu bahwa sebagai anggota pasukan pertahanan yang bertugas melindungi negara ini, kata-kata Kapten Ogata akan terdengar tidak pantas. Tapi Kapten Ogata ingin mengatakan dengan terus terang bahwa dia menyarankan kepada Ichikawa untuk mundur dari tawaran ini. Dengan tekad ingin menjadi orang yang mampu menyelamatkan Kafka, akhirnya Ichikawa pun memulai uji cobanya. Operator di sana mengaktifkan Numbers nomor 6-nya. Walaupun Ichikawa hanya mengenakan bagian lengannya saja, tapi dia merasakan semua tenaganya tersedot. Ketika Ichikawa mencoba melawannya, tekanan yang diberikan oleh senjatanya malah semakin kuat. Dia merasakan aura mengerikan yang muncul dari senjata terkuat itu. Dengan sekejap, penglihatan Ichikawa tiba-tiba menjadi gelap. Sepertinya dia tidak mampu menahan tekanan tersebut. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Kiharu yang menunggunya di ruang kesehatan. Tidak hanya Kiharu, ternyata Kapten Ogata juga berada di sana. Dia bertanya kepada Ichikawa, apakah dia sudah paham dengan kengerian menggunakan senjata yang diciptakan dari kaiju bernomor. Hanya mengenakan sebagian saja akan membuat tubuhmu menerima beban sebesar itu. Kau pasti bisa membayangkan bagaimana akibatnya jika mengenakan semuanya, kan? Biar ku katakan sekali lagi, sebaiknya kau mundur, ucap Kapten Ogata. Tidak hanya Kapten Ogata, ternyata Ihiru juga menyarankan hal yang sama kepada Ichikawa. Namun tanpa ada keraguan sedikit pun. Ichikawa menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan mundur. Karena Kapten Ogata sudah tidak yakin bisa menghentikan tekad Ichikawa itu. Akhirnya dia memberikan kesempatan sekali lagi kepada Ichikawa.
Dia memberikan waktu 1 bulan masa percobaan kepada Ichikawa. Selama 1 bulan itu, Kapten Ogata akan mengikut sertakan Ichikawa dalam berbagai misi pembasmian. Dia menantang Ichikawa dengan mengatakan, "Tunjukkan padaku bahwa kau memang pantas mengenakan numbers nomor 6 itu." Di berikutnya, laki-laki Ichikawa tumbang saat melakukan uji coba. Entah kenapa, sebagian diri Iharu malah merasa lega melihat hal tersebut. Merasa malu dengan perasaannya sendiri, akhirnya Iharu pun bertekad untuk tidak mau kalah dengan Ichikawa. 1 bulan kemudian, seekor keju raksasa muncul. Unit 4 berhasil menggiring sang kaiju menuju area pembasmian. Kapten Ogata memberikan tugas kepada Ichikawa untuk membasmi kaiju raksasa tersebut menggunakan senjata bernomornya. Walaupun belum melakukan pelepasan, ia harus merasakan hawa dingin hanya dengan berdiri di sisinya. Hanya dalam 1 bulan, ternyata Ichikawa benar-benar sanggup memberikan hasil yang membuatnya layak diikut sertakan dalam pertempuran sungguhan. Padahal Kapten Ogata sebenarnya bermaksud memberinya tugas yang mustahil, agar anak muda yang sering bersikap sok hebat sepertinya bisa melihat kenyataan. Tokoh yang berada di samping Kapten Ogata memarahinya bahwa tindakan tersebut termasuk sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan data dari Unit 3, perkembangan Ichikawa sejak bergabung dengan pasukan pertahanan memang di luar kewajaran. Meski saat ini angka pelepasan kemampuan tempurnya tertinggal jauh dari Kikoro, tapi dalam hal kecepatan perkembangan dia jauh lebih unggul. Mungkin inilah yang disebut bakat. Karena target sudah memasuki di area pembasmian, Kapten Ogata pun menjelaskan tugas Ichikawa dalam pertempuran kali ini. Dia menjelaskan bahwa kali ini Ichikawa akan ikut serta dengan regu yang bertugas membasmi kaiju utama. Lawan kali ini adalah tikus tanah tipe 67. Kaiju yang muncul setiap 5 tahun sekali di wilayah tersebut sejak kemunculan pertamanya pada tahun 67. Skala kekuatannya adalah 64. Jika Kapten Ogata merasa bahwa Ichikawa sudah tidak sanggup, maka dia akan segera menggantikannya untuk membasmi sang keju. Kapten Ogata menyuruh Ichikawa untuk menunjukkan kepadanya bahwa keputusan untuk menyerahkan baju tempur numbers nomor 6 kepadanya adalah keputusan yang benar. Setelah penjelasan selesai, Ichikawa langsung melesat ke lokasi. Ia harus saja sampai dibuat tidak percaya dengan kecepatan. Ichikawa tidak mau kalah. Iharu langsung melepaskan kekuatan penuh dari baju tempurnya. Karena senjata yang dibuat dari keju bernomor sangat membebani tubuh hingga bisa memperpendek nyawa si pengguna. Kapten Ogata akan membatasi penggunaannya selama 10 menit. Itu artinya dalam jangka waktu tersebut, Ichikawa harus berhasil membasmi keju utama. Ketika Ichikawa bertemu dengan salah satu keju pendamping, kakinya malah membeku akibat tidak bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Untungnya, di sana ada Iharu yang menembaki kaiju pendamping tersebut. Berkat bantuan Iharu, akhirnya Ichikawa mampu bergerak dan langsung membekukan sang kaiju. Sepertinya Ichikawa mulai tenang dan perlahan-lahan mampu mengendalikan kekuatannya itu. Dia mampu membekukan kakinya secara sengaja agar bisa menempel di atas pohon. Dari sana, dia berhasil mengalahkan salah satu keju pendamping. Di sisi lain, karena terpaku melihat aksi Ichikawa, Iharu tidak sadar bahwa di belakangnya ada seekor keju yang mencoba menerjangnya. Dengan sangat cepat, Ichikawa langsung berlari ke arah Iharu dan berhasil mengalahkan sang kaiju. Dia berterima kasih kepada Iharu dan meminta untuk menyerahkan sisanya kepadanya.
Oke guys, jadi itu tadi pembahasan manga Keju Hachiko chapter 58-60. Gimana nih menurut kalian chapter kali ini? Apakah Ichikawa dan Ihiru akan baik-baik saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Subscribe untuk mengikuti kelanjutan cerita dari channel ini. Aku Klip Review. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.